Jika yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang memberi rizki adalah Allah, mengapa harus bersedih, harus takut terhadap sesama? Orang yang bersedih adalah orang yang dangkal nalarnya, yang rapuh imannya, yang memandang dunia ini sempit, sesempit jalan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kehidupan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa haturkan kepada para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan dari intisari la ta'zan dari buku Jangan Bersedih dengan cover karnaval ya. Oke, kali ini di hari Rabu tanggal 4 September 2024 dengan judul Hilangkan Kejenuhan dari Hidupmu. Orang yang hidup mengekang diri dengan satu gaya atau model hidup sudah tentu akan dilanda kejenuhan. Atau lebih tepatnya dengan hal-hal itu aja ya, monoton. Itu terjadi karena jiwa manusia pada dasarnya cenderung mudah jenuh. Tabiat dasar setiap manusia adalah tidak senang berada dalam satu keadaan yang sama. Dan karena itu pula maka Allah menciptakan banyak warna dan bentuk untuk suatu tempat aman, makanan, minuman, dan makhluk-makhluk ciptaannya. Ada malam, ada siang, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada putih, ada hitam, ada panas, ada dingin, dan ada manis, ada kecut. Keberagaman dan perbedaan ini seringkali disebut Allah dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya Allah menyebut bahwa dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. QS An-Nahl ayat 69. Syahdan Bani Israel pernah merasa bosan dengan makanan paling baik mereka dan mengeluh pada Allah, "Kami tidak bisa bersabar dengan satu macam makanan saja." QS Al-Baqarah ayat 69. Oke kawan, ini ada kenyataan ya bahwa perbedaan itu emang beraneka ragam, dan di sini dijelaskan di firman Allah juga QS Al-Baqarah dan Al-Fatir An-Nahl. Oke, lanjutkan kita menyimak atau saya membacakan ya. Al-Makmum kadang kala membaca sambil duduk, sesekali dengan berdiri, dan pada saat yang lain sambil berjalan. Dan karena itu pula ia berkata, jiwa manusia itu sungguh sering kali jenuh. Oke kawan, di buku ini tidak diperlihatkan bacaan Arabnya ya, atau ayat Arabnya, ini hanya artinya. Kita lanjutkan ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. QS Al-Imran. Ayat ini mengisyaratkan ya, atau ayat yang tadi di atas mengisyaratkan bahwa dalam beribadah pun manusia akan merasa jenuh
Oleh karena itu, maka Allah pun memberikan banyak pilihan bentuk dan cara beribadah kepada para hambanya. Sebagaimana kita ketahui, Allah telah menetapkan berbagai amalan hati, amalan lisan, amalan badan, dan ada amalan harta. Kita juga tidak hanya diwajibkan salat, tetapi juga membayar zakat, menjalankan puasa, menunaikan haji bagi yang mampu ya, dan ikut berjihad. Bahkan dalam sholat pun kita tak hanya disuruh berdiri saja, tetapi juga ruku, berdiri, sujud, dan duduk. Oke ya, itu dalam ibadah pun kita kadang merasa bosan ya, sehingga ada syariatnya. Oke, lanjut ya, saya membacakan. Semua ini mengisyaratkan bahwa siapapun yang menginginkan kepuasan, semangat yang selalu baru, dan produktivitas, maka ia harus pandai membagi waktunya. Yakni ia perlu membagi waktu kapan ia harus bekerja, merenung, dan mencari hiburan. Dalam hal membaca pun Anda perlu variasi, sejarah sastra, dan ilmu pengetahuan umum. Demikian pula dalam menjalankan kegiatan rutin harian, Anda harus dapat menentukan kapan waktu untuk beribadah, mencari hiburan, mengunjungi relasi, menerima tamu, berolahraga, dan berekreasi. Dengan begitu, niscaya jiwa Anda akan selalu merasa segar dan bergairah. Oke, itulah kutipan singkat dari buku Jangan Bersedih karya Deat Al-Qarni dengan judul Hilangkan Kecemasan dari Hidupmu ya. Oke, uraian singkat dari saya ya. Setiap manusia itu kadang menggebu-gebu dalam satu hal, tapi lupa bahwa satu hal itu sangat menjenuhkan. Jadi kita harus sering-seringlah berkarya ya, dari karya A ke B ke C ke D. Dan tadi di ayat pun ada sebutan atau ada isyarat ya, atau ada penjelasan bahwa ibadah pun ada cara tersendiri ya, dari berdiri, ruku, dan sujud. Karena kalau berdiri terus, manusia mungkin gampang bosan. Bahkan adanya berdiri, ruku, sujud pun kita semua kadang masih lalai dalam mengerjakan ibadah sholat ya. Di rukun Islam pun tadi dijelaskan ada berbagai ya, dari sholat, puasa, zakat, dan berhaji. Karena kalau hanya itu saja wireless ya, wawa alam bisawab ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah nonton ya. Ini hanya kutipan dari buku Deat Al-Qarni ya. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan ada pada diri saya ya. Saya akhiri, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diparingi rezeki yang saya baik, walaupun ya yang penting baik ya, dan tetap selalu berkarya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.